kami mencuri nama Allah. Iya. Kan waktu saya lahir saya sudah tahu katanya Allah Bapa. Kenapa Bang Zuma mengatakan kami umat Kristen mencuri nama itu? Bang Zuma bisa nggak Bang Zuma menguraikannya, Bang Zuma? Bisa diulang? Saya baca chat barusan. Gimana? Kan Bang Zuma sering mengatain kalau kami mencuri nama Allah. Orang-orang dahulu lah. Jadi gimana Bang Zuma jadi Bang Zuma mengatakan bahwa kami mencuri nama Allah itu, Bang Zuma? Iya. Jadi gini Bang Zuma. Jadi gini Bang. Kalau kita berbicara mengenai kata Allah yang digunakan oleh saudara kami Kristen di Bible, kita mau mengarahkan kemana ini? Ke bahasa Latin tentu ada asal usulnya. Bagaimana kemudian orang-orang di Indonesia khususnya menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka ini tanpa landasan yang kuat. Kenapa? Original teks kitabnya saudara kita Kristen itu, kalau kita berbicara mengenai asal usul, mereka menggunakan bahasa Ibrani, perjanjian lama. Ini kitabnya Yahudi nih yang diambil terjemahannya. Kemudian yang kedua, perjanjian baru bahasa Yunani. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai bahasa Ibrani, itu ada memang di dalam kitabnya orang Yahudi, tetapi tidak merujuk kepada Tuhan, melainkan merujuk kepada sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan. Contoh yang ada di dalam kitabnya Yosua 24 nomor 26. Di situ ada huruf ayin, lamet, he. Mereka baca dengan sebutan Allah. Allah. Apa artinya? Pohon. Tidak mungkin orang Kristen saya ini mengatakan pohon Bapa, pohon Anak, pohon Roh Kudus. Tidak mungkin. Gugur bahasa Ibrani di situ. Tidak mungkin rujukannya bahasa Ibrani. Lalu ada satu lagi di dalam Mazmur 10 nomor 7 disebut Allah. Tapi Allah yang ada di sana Alef, Lamet, He juga. Kalau yang tadi Ayin, ini Alef. Tapi artinya lagi-lagi sumpah serapah. Tidak mungkin kemudian Allah Bapa sumpah serapah Bapa, Allah Anak sumpah serapah Anak, Allah Roh Kudus sumpah serapah Roh Kudus. Itu nggak mungkin. Kemudian dari bahasa Yunani, Allah ada, ya ada. Apa itu? Yohanes 5:22. Apa artinya Allah dalam bahasa Yunani? Artinya tetapi. Atau dalam Matius 10 nomor 34 ada juga Allah. Diawali dengan huruf alfa. Artinya hanya, melainkan. Tidak mungkin melainkan Bapa, melainkan Anak, melainkan Roh Kudus. Tidak mungkin. Tetapi Bapa, tetapi Anak, tetapi Roh Kudus. Itu nggak mungkin. Satu-satunya sumber terakhir Al-Quran. Berarti orang Kristen menggunakan kata Allah bukan dari bahasa Ibrani, bukan dari bahasa Yunani, bukan juga dari bahasa Indonesia. Kenapa? Allah dalam bahasa Indonesia artinya semisal. Allah Bapa, semisal Bapa. Allah Anak, semisal Anak. Allah Roh Kudus, semisal Roh Kudus. Kan lucu. Maka satu-satunya sumber orang Kristen menggunakan kata Allah, itu sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Dan memang misionaris itu, yang dikatakan misionaris, ada program C1, C2, C3, C4, C5, C6. Mereka akan menggunakan istilah-istilah agama, yang mana istilah itu untuk melebur agama mereka ke dalam struktur budaya, seni, adat istiadat, bahasa, di mana Kristen itu mau disebar. Contoh misalnya, ketika mereka ingin mengajarkan kristenisasi di Bali, maka mereka akan bersifat bunglon, mengganti Tuhan mereka, sembahan mereka yang adalah Theos, menjadi Sang Hyang Widi. Apa tujuannya? Agar mereka bisa memenangkan jiwa-jiwa yang beragama Hindu masuk ke dalam agama Aliteng. Begitu juga ketika mereka menggunakan kata Allah, mereka menginginkan supaya orang Islam yang mayoritas itu sulit membedakan antara Tuhannya Kristen dan Tuhannya Islam, sehingga ketika datang ajakan kepada mereka pindah ke Kristen, mereka tidak pikir panjang. Toh Tuhan kita sama kok, ya udahlah. Kalau saya masuk kan saya dapat Indomie, kalau di sini saya lapar karena Tuhanku sama aja dengan Tuhanmu, ya udah aku pindah. Halilintar. Jadi itulah yang terjadi. Karena dia datang dibawa oleh Belanda. Belanda sifatnya itu merampas.
mengambil barang orang, dipakainya dan dimiliki untuk punya dia, untuk kepentingan dia, untuk kemenangan dia, untuk kesenangan dia. Maka dalam hal agama pun demikian adanya. Mereka mengambil, merampas istilah Allah dari Al-Quran, lalu mereka membacanya sesuai dengan narasi mereka sendiri. Allah. Itu fakta, itu real. Karena tidak ada sumber. Apakah Kristen ingin mengatakan kami menyembah pohon? Apakah menyembah sumpah serapah? Apakah menyembah kemudian tetapi? Melainkan hanya, kan tidak mungkin. Karena mereka tahu umat Islam mayoritas di Indonesia ini menyembah kepada hakikat yang bernama Allah. Maka mereka pun mengambilnya, kata Allah itu dalam bentuk Latin dan membacanya Allah untuk menghilangkan identitas kemurnian bahwa itu adalah sembahan umat Islam. Karena itu juga Paulus sudah akui, kepada orang lemah aku menjadi lemah, kepada orang kuat aku menjadi kuat, kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi, pada orang Yunani aku mengaku Yunani, kepada yang taat Taurat aku mengaku taat Taurat, kepada yang tidak taat Taurat aku tidak taat Taurat. Supaya apa? Supaya aku bisa memenangkan jiwa-jiwa lebih banyak. Bedanya dengan iblis apa? Ketika iblis datang ke Adam, ketika iblis datang ke Hawa, ketika iblis datang mencobai manusia, ketika iblis datang kemudian berpura-pura kepada manusia, menyesatkan manusia, iblisnya datang dengan menawarkan kebaikan-kebaikan, bukan? Nah, itulah yang terjadi. Jadi sangatlah picik dan sangatlah tidak adil ketika orang Kristen tidak mau mengakui bahwasanya yang disebut Allah bagi mereka itu bukan dari bahasa Ibrani, bukan dari bahasa Yunani, bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Arab. Memang ada di dalam bahasa Semitik, ada elah, ada ilaha atau alaha, itu ada. Tapi bukan Allah. Berat ini bang, berat. Sederhana memang, tapi berat. Kenapa? Ada hal apa niru-niru? Kalau agama kita sudah benar, maka yang harus kita ajarkan adalah Tuhan kita. Kalau kitab kita sudah benar, maka yang kita harus ajarkan adalah kitab kita. Kalau kemudian Tuhan kita benar, maka Tuhan kita yang kita ajarkan dengan percaya diri. Kalau memang Rasul kita yang benar, maka Rasul kita harus kita ajarkan dengan percaya diri. Kenapa kudu menggunakan simbol-simbol agama lain? Islam sangat berpotensi, kalau Islam itu agama sesat, sangat berpotensi mengajak kemudian umat yang minoritas ini untuk masuk ke Islam dengan cara-cara yang minoritas lakukan. Apa itu? Mengganti terjemahan Al-Quran dengan istilah-istilah Kristen. Masjid dirubahnya menjadi gereja. Gereja Nur Maulida, gereja Muhammadiyah, gereja An-Nur. Supaya apa? Supaya menggoda umat minoritas masuk ke Islam. Sayangnya agama Islam itu tidak suka dan tidak kemudian diajarkan dengan berpura-pura. Islam itu hak, kebenaran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Itulah Islam. Islam harus disebarkan dengan hak, dengan kebenaran. Dan Islam harus kemudian diajarkan dengan mencegah kepada kemungkaran. Jangan kemungkaran dibungkus kebaikan seakan-akan tujuannya memang untuk menyesatkan. Kebusukan yang dibungkus dengan kebaikan itu kepura-puraan. Kejahatan yang dibungkus dengan kepura-puraan baik itu adalah penyesatan. Dan itu cara kerja iblis. Apa itu? Kejahatan dibungkus dengan seakan-akan, seolah-olah baik. Itu adalah cara kerja iblis. Adakah Islam berpura-pura ketika mereka mengajarkan Tuhannya menggunakan istilah-istilah sembahan-sembahan tetangga? Enggak. Adakah Islam berpura-pura ketika mereka mengajarkan tentang Rasulullah, mereka menggunakan gelar-gelar agama lain? Tidak. Islam percaya diri apa adanya. Sedangkan itu terjadi disebabkan karena Islam itu kebenaran. Maka kebenaran harus ditorehkan, kebenaran harus disampaikan, kebenaran harus diuraikan. Dan tidak boleh kebenaran itu disampaikan dengan kebohongan. Yang disampaikan dengan kebohongan, yang disampaikan dengan penipuan, yang disampaikan dengan kepalsuan, dengan berpura-pura, itu hanyalah kebohongan, kejahatan yang terbungkus dengan kebaikan. Dan Islam tidak mensifati itu. Ada satu dalil di dalam kitab saudara. Ini sangat-sangat luar biasa. Bagi orang yang berakal pasti akan goyah imannya. Apa itu? Filipi 1 nomor 18. Apa yang dikatakan oleh pendiri agama saudara? Katanya gini. Tentang Yesus diberitakan baik dengan maksud berpura-pura, mengelabui, semangat palsu, atau asli, atau jujur,
aku Paulus tetap bersuka cita. Wow, wow. Diberitakan dengan maksud mengelabui, dengan berpura-pura atau maksud palsu. Aku Paulus tetap bersuka cita. Apa ini? Agama apa ini? Kok bisa begitu? Kamu ajarkan Yesus kepada orang lain dengan cara berdusta, dengan cara berpura-pura, dengan cara mengelabui, dengan maksud palsu. Aku Paulus tetap bersuka cita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Saya kalau jadi seagama dengan Anda membaca dalil ini, seketika saya akan lari sekencang mungkin menjauh dari agama yang menyesatkan seperti itu. Masakan Tuhan diajarkan dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura, itu kebaikan atau kejahatan? Kejahatan. Sekira begitu saudaraku Mona.